dalam penyusunan HPS dan RAB ya yang perlu diperhatikan itu ya bahwa HPS itu adalah perkiraan harga barang jasa yang ditetapkan oleh PPK. Ya, ini dalam pasal 1 angka 3 Perpres 16 2018. Jadi definisinya perkiraan harga barang jasa yang ditetapkan oleh PPK. Siapa PPK di sini? PPK ini petugas pembuat komitmen ya, pejabat pembuat komitmen. Ini di pemerintahan. Kalau di UMN atau anak ini adalah pengguna barang jasa ya. Karena PPK adalah pengguna barang jasa di instansi pemerintah. Nah, data untuk menyusun perkiraan biaya ini dapat bersumber dari internal, contohnya dari spend analysis, jadi dari belanja Anda tahun lalu atau sebelumnya, ini bisa menjadi dasar untuk membuat APS. Atau dari eksternal, eksternal itu bisa dari publikasi media, ya media itu maksudnya dari media cetak, media elektronik, dan segala macam, atau sumber informasi lainnya, seperti Inkindo kalau untuk jasa konsultan. Kalau dulu BPS juga bikin daftar harga barang, tapi sekarang kayaknya BPS itu tidak update ya kalau bikin harga barang, justru lebih update itu e-katalognya LKPP. Jadi kalau Anda ingin mencari harga barang, bisa buka LKPP punya e-katalog. Itu ketahuan berapa harga barangnya. Tapi perlu Anda perhatikan itu harga yang harganya di bawah harga pasar. Artinya kalau Anda menjadikan itu APS, Anda harus tambahkan dengan keuntungan atau biaya lainnya, ya. Karena kalau itu dijadikan APS, harganya mepet banget dan kemudian bisa jadi risikonya Anda tidak dapat penyedia barang jasa. Ya, karena penyedia barang jasa kalau dia bukan penyedia di e-katalog, pasti dia menggunakan harga pasar. Ya. Nah, penetapan APS ini dikecualikan untuk pengadaan barang jasa dengan pagu anggaran paling banyak 10 juta. Ini di pemerintahan. Ya. Kalau di BUMN dan anak, Anda bikin sendiri. Ada BUMN yang bikin maksimal itu 50, jadi nggak perlu APS, cukup belanja dengan harga pasar saja. Ya. Atau ada yang 25, ini tergantung dari kebijakan internal. Nah, kalau untuk e-purchasing itu tidak perlu APS, ya. E-purchasing ini artinya Anda belanja menggunakan sarana elektronik di e-marketplace, ya. Jadi belanja secara elektronik disebut e-purchasing, belanjanya di e-marketplace atau pasar elektronik. Nah, daftar barang yang Anda pilih itu ada di e-katalog, ya, atau katalog elektronik. Jadi istilah-istilah ini kadang-kadang suka bingung. Belanjanya di mana? Belanjanya di e-katalog katanya. Padahal e-katalog itu daftar barang. Belanjanya di mana? Ya harusnya belanjanya di e-marketplace. Nah, belanjanya secara elektronik, ya itu disebut dengan e-purchasing. Nah, yang dikecualikan di pemerintah adalah tender pekerjaan terintegrasi. Nah, ini tender pekerjaan terintegrasi ini di BUMN dan anak jarang sekali ada dan malah tidak dikenal ya. Jadi saya sendiri bingung mendefinisikan pekerjaan terintegrasi ini, karena ada yang disebut dengan pekerjaan terintegrasi ini dari hulu ke hilir, ya, untuk misalnya pekerjaan konstruksi. Kalau untuk barang itu mulai dari penyediaan raw material sampai barangnya jadi dengan sistem customize. Nah, ini contohnya ya. Kemudian kita perhatikan lagi di pasal 26 Perpres 16 menyatakan APS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi harus ada perhitungan sesuai dengan keahliannya. Jangan menghitung APS tapi Anda tidak punya keahlian. Nanti salah-salah angka, padahal angka itu digunakan untuk dasar negosiasi dengan penyedia barang. Nah, APS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung. Jadi keuntungan dan biaya tidak langsung harus dihitung juga. Ya, misalnya kalau harga barang itu harga pokoknya 10 perak, maka kalau keuntungan Anda masukkan 15%, maka dia jadi 10% tambah 15% kali 10 perak. Lalu ada biaya tidak langsungnya. Biaya tidak langsung itu apa? Misalnya biaya tidak langsung itu biaya untuk garansi. Jadi kalau mau dapat garansi ada biaya lagi. Ya. Atau garansinya cuma setahun. Kalau Bapak mau 3 tahun tambah lagi Pak biaya garansinya. Atau biaya pengiriman ya. Nah, itu juga harus diperhitungkan.
Nilai HPS ini bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia, ya. Jadi bersifat terbuka artinya ini bisa diketahui oleh semua orang pengadaan. Jadi ketika kita melakukan negosiasi pun HPS ini boleh kita buka. Tapi jangan dibuka di awal. Kalau buka di awal, nanti ini jadi patokan bagi penyedia untuk membuat penawaran. Yang ada nanti malah kita dianggap menguntungkan penyedia. Nah, total HPS itu juga harus dihitung ditambah dengan PPN, ya. Jadi HPS yang sudah kita hitung tadi dengan menentukan keuntungan DP tidak langsung ditambahin lagi dengan PPN. Jadi dalam membuat HPS, nilai akhir HPS itu sudah including PPN. Nah, HPS ini digunakan untuk menilai kewajaran harga dari penawaran atau kewajaran dari harga satuan, ya. Dasarnya digunakan untuk menetapkan batas tertinggi penawaran, ya. Jadi penawaran itu tidak boleh lebih tinggi dari HPS. Kalau lebih tinggi, maka ini berarti ya Anda bisa jadi salah dalam menghitung atau memang si penawar itu semuanya menggunakan dasar yang berbeda dari penghitungan HPS. Jadi HPS ini ya sekaligus menjadi dasar untuk menetapkan anggaran bagi pengadaan barang jasa. Nah, jadi HPS juga digunakan untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 80% dari nilai HPS. Jadi kalau untuk barang, ya, kalau untuk pekerjaan konstruksi memang wajib jaminan pelaksanaan, tapi untuk barang atau jasa yang penawarannya itu nilainya lebih rendah, 80% lebih rendah ya. Kalau HPS-nya Rp10, dia menawar Rp7,9. Lebih rendah dari 80. Jadi batasannya 80%. Nah, ini perlu kita hati-hati. Karena yang menawar lebih rendah 80% itu dari 80% dari nilai HPS, kadang-kadang dia menurunkan speknya. Ya, jadi dia downgrade speknya. Jadi kalau mendowngrade spek itu harus hati-hati. Barang itu apa contoh barang yang di downgrade speknya? Kan barangnya sudah jadi, Pak. Salah satu contoh downgrade spek itu adalah barang itu kalau untuk barang-barang elektronik teknologinya sudah usang, ya. Satu. Yang kedua, kalau untuk barang-barang yang sifatnya konsumsi, ya dia sudah mendekati expired date. Ya, kalau untuk raw material di jasa konstruksi seperti besi, ya besinya itu sebagian besar sudah lewat expired date-nya. Tapi nggak ketahuan. Jadi besi itu beda dengan makanan, dicantumkan expired date. Tapi kalau di besi itu kadang-kadang nggak ketahuan expired date-nya. Kalau MK-nya tidak hati-hati, tidak melakukan pengecekan ulang, besi yang diterima ya tahu-tahu besi yang kekuatan mengikatnya itu sudah tidak sama dengan besi yang masih dalam posisi layak pakai ya. Itu salah satu contoh. Nah, jaminan pelaksanaan di sini tugasnya adalah untuk membackup kalau dia melakukan downgrade tadi. Nah, PS itu tidak bisa menjadi dasar perhitungan kerugian negara. Jadi ini sengaja dibuat di pemerintahan supaya BPK atau BPKP dalam menghitung kerugian negara dia tidak menghitung berdasarkan HPS. Karena dulu sebelum Perpres 16 ini keluar, kadang-kadang kerugian negara itu dibikin langsam sama BPKP, ya, terutama ketika BPKP itu baru jadi partnernya KPK. Biasa kan orang yang baru jadi partner itu semangatnya kan 45 menggebu-gebu. Sampai-sampai standar pemeriksaan itu dia nggak punya. Salah satunya adalah dia menjadikan HPS sebagai dasar perhitungan kerugian negara. Jadi kalau ada proyek 200 miliar, ya, yang dihitung sebagai kerugian negaranya 200 miliar. Padahal tidak. Padahal dari 200 miliar itu sudah ada barang yang sudah dipakai 170 miliar. Nah, ini kan tidak fair ya. Tidak fairnya bagi orang yang dikenakan hukuman disuruh balikin uang 200 miliar. Nah, kalau disuruh balikin uang 200 miliar sementara ada sudah keluar 170 miliar, kan ruginya 2 kali. Nah, ini salah satu yang dijadikan dasar untuk fairness dalam perhitungan kerugian negara. Ya. Di BUMN pun ini juga perlu diperhatikan. Jadi, ketentuan ini, ketentuan Perpres 26 Perpres 16 ini boleh diadopsi dalam SOP Anda terkait dengan
APS ya, supaya ini jadi dasar di lingkungan APS ya, jangan sampai ketentuan Anda sendiri tidak melindungi Anda ya. Kalau tidak ada kata-kata ini yang nomor 6 ini, nanti ketika diaudit nah main pukul rata aja semua gitu. Nah, ini perlu ya dimasukkan di SOP pengadaannya. Nah, perlu saya ingatkan bahwa APS itu tidak boleh memperhitungkan biaya tidak terduga, biaya lain-lain dan pajak penghasilan. Jadi nggak boleh dihitung itu ya. Nah, rincian harga satuan itu bersifat rahasia, kecuali rincian harga satuan tersebut dicantumkan dalam dokumen RAB ya. APS tidak dapat dijadikan dasar menggugurkan penawaran ya. Perubahan APS tidak dibenarkan setelah pembukaan penawaran harga ya, kecuali penawaran harga itu lebih kecil 70% dari APS dengan tidak ada maksud rekayasa. Ini perlu diperhatikan dalam prakteknya hal-hal terkait dengan larangan-larangan ini. Nah, ada 3 dasar penyusunan APS. Yang pertama yang berdasarkan perkiraan biaya atau RAB yang disusun pada tahap perencanaan pengadaan. Jadi pada tahap perencanaan, rencana umum pengadaan, Anda bisa menyusun perkiraan biaya atau RAB-nya ya. Jadi perkiraan biaya artinya biayanya tidak akurat ya, tapi kalau sudah menjadi RAB biasanya lebih akurat. Tinggal Anda pilih Anda mau bikin dalam bentuk perkiraan atau RAB. Ini disusun di tahap perencanaan. Ada juga yang sifatnya itu bentuknya dalam bentuk pagu anggaran. Jadi dibuatkan pagunya. Kalau membuatkan pagu ini ada risiko ya, risikonya biasanya terkait dengan volume ya. Jadi kalau seandainya kita butuh 100 tapi pagu anggarannya ini tidak mencukupi untuk 100, maka pemenuhan kebutuhan barangnya bisa jadi tidak 100 ya, bisa di bawahnya. Tapi ada juga risiko di mana pagu anggaran ini berlebih nantinya ya. Kalau di pemerintahan tidak boleh ada pelebihan pagu anggaran. Nah, ini yang disebut dengan sisa anggaran atau istilahnya itu silpa ya. Selisih pagu anggaran. Nah, di pemerintahan kalau selisih pagu anggarannya cukup tinggi, maka tahun berikutnya biasanya anggarannya dikurangi. Nah, tetapi di BUMN atau anak, selisih pagu anggaran ini bisa jadi menjadi KPI Anda. Artinya Anda bisa menekan anggaran dalam belanja ya. Ini bisa menjadi KPI di mana Anda dianggap telah melakukan efisiensi pada anggaran pengadaan. Nah, efisiensi pengadaan itu baru dianggap sebagai sebuah efisiensi kalau ya, satu, barang yang dibeli jumlahnya tepat atau sesuai. Yang kedua, kualitas barangnya tepat atau sesuai. Yang ketiga, penggunaannya juga tepat atau sesuai. Barulah dia menjadi efisiensi. Nah, yang ketiga yang bisa dijadikan dasar menyusun APS, hasil review perkiraan biaya. Jadi perkiraan biaya yang di pengadaan di perencanaan ini direview ulang ya. Nah, termasuk di dalamnya ini komponen keuntungan, biaya tidak langsung dan PPN. Jadi ini adalah 3 dasar penyusunan APS. Yang pertama di tahap perencanaan pengadaan, yang kedua dalam bentuk pagu anggaran saja. Jadi berartinya di sini volumenya belum ketahuan. Harga satuannya juga volumenya sudah ketahuan tapi harga satuannya nggak ketahuan. Atau hasil review dari apa yang disampaikan dalam tahapan perencanaan atau RUP tadi. Nah, data yang dapat digunakan menyusun APS itu antara lain harga pasar setempat, yaitu harga barang jasa di lokasi barang jasa, diproduksi, diserahkan, dilaksanakan, menjelang dilaksanakan pemilihan penyedia. Nah, harga pasar setempat ini bisa Anda dapatkan dengan melakukan survei ke pedagang-pedagang di pasar. Ya, kalau sekarang tidak perlu lagi ke pasar. Duduk di depan komputer Anda sendiri atau depan laptop, googling, nanti ketahuan tuh harga barang yang berdasarkan harga pasar setempat tersebut. Nah, ini dilakukan sebelum melakukan pemilihan penyedia. Atau informasi biaya atau harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. Ya. Nah, ini kalau di daerah biasanya harga satuan ini dipublikasikan secara rutin.
ya. Kalau di kementerian kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Kalau di lembaga, nah sama aja ya, kadang ada, kadang tidak. Nah ini yang bisa digunakan sebagai dasar menyusun APS. Kemudian informasi biaya harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi. Di Indonesia ada beberapa asosiasi yang terkait dengan penyedia barang jasa. Kalau jasa konsultan biasanya kita pakai Ikindo ya. Kalau di barang-barang komoditas tertentu biasanya terkait dengan harga-harga tertentu yang disiapkan oleh asosiasinya. Misalnya harga karet. Harga karet itu ada asosiasi karet ya, itu dia mengeluarkan harga resmi. Atau emas. Emas itu juga ada ininya kan, asosiasinya. APS Mas. Mas. Halo, ada pertanyaan? Nah, jadi untuk informasi harga atau biaya satuan ini paling enak ya, atau paling bagus kita memang menggunakan harga resmi dari asosiasi. Jadi banyak sekali asosiasi pedagang di Indonesia yang mengeluarkan harga satuan secara resmi. Nah ini bisa kita pakai juga ya. Atau daftar harga biaya tarif barang jasa yang kita kurangi dengan diskon ya. Ya, itu biasanya yang dikeluarkan oleh pabrikan, distributor, agen atau pelaku usaha. Biasanya ada juga pabrik-pabrik yang mengeluarkan biaya dengan tarif diskon ya. Biasanya terkait dengan jumlah yang kita beli. Semakin besar barang jumlah yang kita beli jumlahnya, maka makin besar juga nilai rabat atau diskonnya. Atau menggunakan patokan inflasi tahun sebelumnya ya, suku bunga pinjaman tahun berjalan ya, atau kurs tengah. Ini biasanya terkait dengan barang-barang yang terkait dengan kalau kurs tengah ini beli barangnya barang luar negeri yang menggunakan valuta asing. Kalau inflasi atau suku bunga biasanya ditambahkan atau dikurangi terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya komplit atau pekerjaan konstruksi. Bisa juga menggunakan hasil perbandingan biaya ya dari kontrak yang sudah pernah ada atau sedang dilaksanakan. Kita perbandingkan harga barang ini saat ini tidak ketahuan nih, karena belum ada informasi resmi dari pasar, dari pemerintah atau dari asosiasi. Nah, karena kita harus membuat APS dengan cepat, maka kita gunakan harga perbandingannya dari kontrak yang pernah ada atau yang sedang dilaksanakan. Nah, perkiraan perhitungan biaya ini bisa juga dilakukan melalui penunjukan konsultan perencana ya. Ini yang disebut dengan istilah engineer estimate. Ini biasanya untuk pengadaan jasa konstruksi ya, atau pekerjaan konstruksi. Nah, bisa juga informasi dari penyedia di luar negeri. Kalau kita melakukan tender atau seleksi internasional, atau informasi lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini kalimat ini adalah kunci Inggris ya, artinya bisa dipakai atau disesuaikan dengan kondisi Anda. Apa saja informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan? Ya bisa dari brosur, bisa juga dari tracking Anda di Google ya, dan segala macam. Nah, ini data yang dapat digunakan untuk menyusun APS. Nah, perhitungan APS ini kalau untuk barang itu harus memperhitungkan harga barangnya, biaya pengiriman, keuntungan dan biaya overhead, biaya instalasi kalau barangnya customize, suku cadang ya, kemudian biaya operasional dan pemeliharaan dan biaya pelatihan. Biaya pelatihan ini terkait dengan ahli teknologinya atau ahli pengetahuannya. Ahli pengetahuan diperlukan karena ada barang-barang tertentu di mana ya untuk melakukan operasionalnya kita mesti belajar atau mesti ditransfer knowledge-nya kepada si pengguna barang supaya bisa melaksanakan. Nah, ini perhitungan APS untuk barang ya. Nah, untuk pekerjaan konstruksi, perhitungan APS-nya itu bisa dilakukan oleh konsultan perencana berdasarkan gambaran rinci atau detail engineering design, DED. Ya, DED ini nanti isinya adalah gambar dan spek teknis ya. Kemudian perhitungan APS telah memperhitungkan keuntungan DMB overhead yang wajar
untuk pekerjaan konstruksi sebesar 15%. Ya. APS ini harus dibikin lentur supaya ini menjadi ruang bagi Anda untuk melakukan negosiasi. Kalau APS-nya dibikin ketat, terlalu mepet, maka ruang untuk negosiasinya nanti menjadi sedikit. Bolehkah APS dibikin dengan harga di atas harga pasar? Boleh, karena itu buat memperhitungkan supaya Anda bisa melakukan negosiasi. Ya, ini perlu diperhatikan dalam membuat APS. Jangan membuat APS terlalu mepet atau terlalu ketat, karena itu akan menyulitkan Anda untuk mendapatkan ruang bernegosiasi. Nah, perhitungan APS untuk jasa lainnya, nah ini harus memperhitungkan komponen biaya. Jadi sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan, komponen biaya itu menyangkut misalnya upah tenaga kerja, ya biaya penggunaan bahan atau material atau peralatan, keuntungan dan overhead, transportasi dan biaya lainnya berdasarkan jenis jasanya. Ya. Kalau APS untuk jasa konsultasi itu bisa menggunakan 3 metode. Satu yang berbasis biaya atau cost based rate. Yang kedua, perhitungan berbasis pasar, market based rate. Dan yang ketiga, perhitungan berbasiskan keahlian. Jadi ada 3 jenis ya kalau untuk jasa konsultasi. Nah, kalau berbasiskan biaya atau cost based rate, itu Anda menghitungnya antara biaya langsung personil dan biaya langsung non personil. Ya, biaya langsung non personil ini tidak boleh lebih dari 40% dari total biaya, ya, kecuali untuk pekerjaan konsultasi yang bersifat khusus seperti pekerjaan penilaian aset, survei memetakan cadangan minyak bumi, ya, pemetaan udara, survei lapangan, pengukuran dan lain-lain. Ini disebutkan di dalam SOP Anda, ya. Jadi kalau biaya langsung non personilnya terlalu tinggi, maka berarti biaya langsung personilnya rendah. Padahal dalam jasa konsultasi, biaya langsung personil ini adalah biaya yang harusnya lebih besar, karena yang dihitung di sini adalah keahliannya. Ya, kan lucu kalau Anda menggunakan jasa konsultan, tapi nilai keahliannya dihitung rendah. Padahal yang namanya konsultan harusnya punya keahlian yang lebih tinggi, ya, dibandingkan dengan yang non konsultannya. Kemudian ada juga penghitungan jasa konsultan itu yang berdasarkan atau berbasis pasar, ya, market based rates. Nah, ini biasanya memperbandingkan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan output dengan tarif yang berlaku di pasar, ya. Nah, ini contohnya itu jasa konsultan desain halaman website, ya. Yang kita lihat itu kan outputnya, ya. Jadi outputnya seperti apa itu yang bikin jasa konsultan itu menjadi mahal. Jadi ada konsultan desain web ini yang harganya juga murah, tapi hasilnya juga biasa-biasa saja. Ada yang mahal, tapi ketika dilihat, oh memang bagus hasilnya. Nah, memang harga pasarnya itu ya agak sulit dibikinkan satuannya karena ini pekerjaan yang tarifnya itu tergantung kepada si penyedianya sendiri, ya. Jadi artinya harga si penyedia di pasar. Gitu. Kemudian ada juga yang ketiga itu perhitungan berdasarkan keahlian. Ini biasanya berdasarkan ruang lingkup keahlian atau reputasi atau hak eksklusif yang disediakan oleh jasa konsultan. Misalnya jasa penilai integritas yang menggunakan sistem informasi yang telah menggunakan hak paten. Nah, ini keahlian yang sulit, ya, dan memang dianggap eksklusif. Atau yang lebih mudah itu jasa lawyer. Jasa lawyer sering dibuatkan berdasarkan reputasi atau hak eksklusif, ya. Ada lawyer-lawyer tertentu yang dianggap punya reputasi, harganya mahal, ya. Padahal reputasinya dibangun dari hasil sogok menyogok, suap menyuap. Tapi itu dianggap punya reputasi gitu loh, dan harganya mahal. Nah, harusnya kalau memilih lawyer, kalau kita BUMN atau anak BUMN, hati-hati. Memilih lawyer berdasarkan reputasi akan mengakibatkan harga yang mahal. Ya, memilih lawyer berdasarkan reputasi tidak menjamin, ya, apa yang Anda dapatkan itu sebanding dengan biaya yang Anda keluarkan. Apa yang tidak sebanding itu risiko.
Kalau pakai lawyer suka nyogok-nyogok, risikonya nanti kalau ketahuan Anda sebagai pengguna barang jasa atau sebagai bagian pengadaan bisa kelibet-libet ya. Ini hati-hati dalam memilih atau menetapkan lawyer dengan reputasi tadi. Lebih bagus kalau menunjuk lawyer itu ya jangan terlalu berpikir kepada reputasinya ya, tapi berpikir kepada cara dia bekerja dan hasilnya ya. Kalau cara bekerja artinya kita lihat ini lawyer benar-benar kerja nggak ya, atau jangan cuma jadi broker. Banyak lawyer yang cuma menjadi broker, cuma ngantarin uang dari perusahaan ke polisi, jaksa atau hakim. Nah, ini perlu diperhatikan ya dalam memilih jasa konsultan lawyer. Nah, ini contoh APS kalau kita melakukan pengadaan barang ya. Contohnya kita membeli beberapa barang nih, notebook yang sifatnya hybrid, volumenya 500, satuannya unit, harga satuan notebook ini 25.700.000. Ya, jumlahnya segini nih, ya. Berapa nilainya ini? Ya, dari mana harga satuan didapat? Oh, harga satuan ini dapat sumbernya dari katalog LKPP. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini HPS-nya. Speknya di mana Pak dimasukkan? Speknya dimasukkan di KK tadi, ya. Jadi di HPS kita nggak bicara lagi spek, kita cuma bicara barangnya, volumenya berapa, harga satuannya berapa jumlahnya, dan dari mana sumber HPS tersebut, ya. Kemudian ada juga MS Office, karena beli notebook hybrid ini harus ada MS Office-nya, harus ada juga nitronya, harus juga ada internet security-nya, ya. Kemudian kita lihat nih, oh MS Office harga satunya 5 juta nih, ya, per unitnya 5 juta, kemudian totalnya 2,5 miliar. Ini berdasarkan harga katalog LKPP. Nitro PDF juga, ya, harga satuannya 100.000 sesuai dengan katalog LKPP. Internet security-nya juga. Nah, lalu kalau ini sudah dibundling menjadi satu paket di dalam notebooknya, nah perlu nggak biaya pengiriman? Oh ternyata perlu. Satuannya adalah lokasi, ya. Nah satuan lokasi ini satu lokasi harganya dinilai 100.000. Nah ini kita lihat, oh ini prorata dari cektarif.com. Kemudian mouse-nya juga pilih yang wireless, harga 100.000. Sumbernya dari bineka.com. Biaya pemasangan. Nah, biaya pemasangan kita 10.000 per unit. Oh, ini dari kontrak yang sudah ada sebelumnya. Total 15 miliar 585 juta. Nah, lalu ada biaya pendukung nggak? Oh, ternyata ada. Biaya pelatihan. Nah, biaya pelatihan ini satuannya orang per peserta. Ya, jumlahnya adalah 50 orang. Harga satuan 700.000. Ya, jadi tegap 5 juta. Ini dari SBM 2019. Nah, ini totalnya adalah ini 15.620. Nah, ini sudah dianggap memperhitungkan PPN. Berarti dari barang yang kita beli ini, barang ini sudah including PPN. Nah, ini contoh membuat harga perkiraan sendiri. Nah, ini contoh membuat APS-nya. Kalau jasa konsultasi, biasanya contoh menghitungnya adalah berdasarkan perhitungan basis biaya atau cost base rate, ya. Nah, di sini coba Anda perhatikan yang kita hitung itu adalah adanya biaya personil dan biaya non personil. Biaya personil itu ya dimulai dari tenaga ahli, contohnya project manager, web programmer, system analyst, ya. Sini ada jumlah orangnya, volume, ya, satuannya, nanti harga satuan. Nah, dari mana Anda mendapatkan nilai harga satuan ini? Nah, Anda bisa menggunakan harga satuan yang ada di Ikindo Rate, ya. Ikindo itu setiap tahun menggunakan membuat sendiri ya daftar rate terhadap jumlah harga tenaga ahli, ya. Nah, ini contohnya. Ini juga ada tenaga pendukung, qualikontor, implementer, ya, administrator. Nah, ini semua ya. Nah, ini
harga satuannya itu biasanya orang per bulan atau OB ya. Nah, jadi yang kita hitung di sini adalah kalau butuhnya satu orang ya, volume ini biasanya bulannya berapa bulan kita butuh. Kalau 1 bulan juga berarti 1 kali 1 harga satuannya berapa ya. Tinggal dikalikan. Begitu juga biaya non personil. Non personil ini ada yang sifatnya reimburse. Reimburse itu berarti contohnya itu pembelian alat kantor, ini at cost ya. Jadi sekaligus pembelian furnitur kantor juga ya. Kalau jenis pembelian alat kantor dan furnitur kantor ini kalau dia punya atau menyewa ruangan kos kantor sendiri. Jadi berarti ini untuk konsultan jangka panjang. Kalau konsultan yang cuma berdasarkan pekerjaan, kita nggak hitung nih ya. Reimbursement ini kita nggak hitung. Yang kita hitungnya cuma biaya fixed rate-nya aja. Misalnya biaya pelaporan, biaya perjalanan, CD, ya, sewa kendaraan. Jadi tidak ada biaya sewa ruang kerja, sewa peralatan kantor, furnitur, ini nggak ada. Nah, ini cuma terkait dengan biaya pelaporan, biaya TK, biaya survei, biaya pasar. Ya. Jadi nggak semua kita pakai nih. Biaya non personil ini nggak semua kita pakai. Jadi tergantung dengan kebutuhannya. Nah, selanjutnya kita melihat apa yang dimaksud dengan RAB ya. Tadi sudah ada APS. Nah, apa yang dimaksud dengan RAB? Nah, dalam pelaksanaan proyek dibutuhkan penyusunan rencana anggaran biaya atau RAB. Tujuannya agar diperoleh estimasi biaya total yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Nah, proyek itu bisa proyek konstruksi, bisa juga proyek barang dengan kondisi yaitu customize ya. Jadi biasanya kalau customize itu barangnya dibeli dulu, kemudian dilakukan customize, itu butuh waktu ya. Bisa sebulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan, tergantung kompleksitas dari barang tersebut. Perbedaan RAB dengan APS adalah RAB ini digunakan untuk menyusun estimasi anggaran ya. Sedangkan APS diperoleh dari hasil survei. Jadi di dalam RAB bisa jadi harga yang kita perkirakan lebih tinggi ya, lebih tinggi dari harga pasarnya. Ya, sedangkan APS kita mencocokkan dengan harga pasar. Jadi dalam penyusunan RAB harga yang dipakai biasanya ya adalah standar BPS. BPS ini bisa juga kita ganti dengan asosiasi ya atau kementerian atau lembaga, ditambahkan dengan PPN, ditambah lagi dengan PPH, plus keuntungan 15%, ya, berarti ini pekerjaan konstruksi, plus inflasi, ya, inflasi juga dimasukkan 7%. Kenapa ada pencantuman inflasi? Ini dikarenakan pekerjaannya biasanya bersifat jangka panjang, ya. Nah, biasanya ini lebih cocok untuk menyusun anggaran untuk tahun anggaran mendatang, bukan untuk tahun anggaran berjalan. Inilah kenapa di RAB ini dimasukkan di RUP. Karena RUP ini disusun biasanya di bulan Agustus, September, ya, diajukan bulan November, Desember untuk disahkan, ya, Januari baru dipakai. Artinya selama jangka waktu tersebut ada inflasi yang perlu kita perhitungkan. Karena apa yang kita perhitungkan pada bulan Juni, Juli atau Agustus bisa-bisa pada saat bulan Januari dilaksanakan harganya naik. Ya, itulah makanya kenapa perlu ditambahkan faktor inflasi tadi dan keuntungan. Ya, keuntungan juga untuk membackup kalau faktor perhitungan inflasi ternyata tidak mengcover semua. Ini rencana anggaran biaya. Nah, rincian yang wajib ada di dalam RAB itu antara lain uraian pekerjaan. Uraian pekerjaan ini dibagi berdasarkan subjenis pekerjaan. Kalau di konstruksi dimulai dari pekerjaan konstruksi betonnya, ya, atau mulai dari penggalian pondasi, kemudian penyiapan konstruksi beton, ya, tulang betonnya, terus pengecoran dan segala macam. Jadi dibagi berdasarkan sub-sub jenis pekerjaan. Kemudian volume pekerjaannya itu, ya, itu juga harus memiliki arti satuan, ya, sehingga bisa digunakan untuk mengukur suatu item barang atau objek. Dan harga satuan pekerjaan dapat dipisah, ya, dibagi sesuai dengan jenis barang jasanya. Misalnya harga jasa sendiri, harga jasa berikut material sendiri, ya, atau dibikin harga jasa sendiri, harga material sendiri.
Jadi tergantung dari keinginan kita mau pisahkan harga barang jasanya atau kita gabung menjadi harga barang jasa berikut material atau kombinasi dari dua-duanya. Kemudian total upah pekerja yang didapat itu harus dihitung biaya per jam dikali estimasi waktu pekerjaan dikali total pekerja. Jadi ini juga dimasukkan di dalam RAB. Lalu baru kita masukkan total material bahan bangunan. Nah, total jumlah harga yang didapatkan dari penjumlahan total upah dengan material ini atau perkalian dari volumenya. Ini total jumlahnya. Jadi ini rincian yang wajib ada di dalam RAB. Dari rincian harga ini baru kemudian ya bisa ditambahkan dengan RKS-nya ya. Baik itu terkait dengan rencana-rencana kerjanya atau syarat-syarat yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan itu sendiri. Nah, 5 langkah yang harus diperhatikan dalam menyusun RAB itu, yang pertama, persiapkan gambar kerja detail, ya, desain engineering desainnya atau DED. Ya, jadi harus disiapkan gambar detail. Jadi tidak mungkin Anda menyusun RAB kalau tidak mengacu kepada gambar kerja detailnya, ya, atau DED-nya. Kemudian dihitung volume pekerjaannya. Jadi jangan membuat RAB tanpa perhitungan volume pekerjaan. Jadi menghitung volume pekerjaan perlu supaya anggaran yang disusun juga tepat. Kemudian baru membuat dan menentukan harga satuan pekerjaan. Menghitung jumlah biaya pekerjaan dan yang terakhir menghitung keseluruhan jumlah total masing-masing sub pekerjaan. Ini 5 langkah yang harus diperhatikan dalam menyusun RAB. Nah, ini contoh RAB pengadaan barang ya. Jadi RAB barang seperti ini, biaya pembeliannya berapa, sebutkan biaya barang ini, barang itu. Lalu ada biaya pengiriman, satuannya biasanya lokasi, ada biaya suku cadang purna jual, unit, biaya material atau bahan unit, biaya pemasangan biasanya satuannya lokasi, biaya sewa unit. Di total ya. Kemudian kita lihat lagi biaya pendukung. Apa biaya pendukungnya? Oh, ada biaya pelatihan. Biaya pelatihan satuannya kegiatan. Biaya testing atau commissioning. Ini satuannya unit. Ada juga biaya pengumuman misalnya ya kalau diperlukan ya. Ini per set. Biaya survei lapangan per lokasi, survei pasar per lokasi, pengadaan dokumen juga hitungannya set ya. Biaya pendapat ahli hukum kontrak, ini biasanya orang per bulan. Biaya rapat per kegiatan, biaya komunikasi per kegiatan, FAT, FT, ST, ini kegiatan, kalibrasi unit, lisensi unit, user guide, ini per set. Ini contoh RAB dari pengadaan barang ya. Ini bisa Anda modifikasi sendiri sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau untuk pengadaan jasa lainnya, ini contoh RAB-nya ya. Jadi kalau Anda membuat RAB berarti lebih detail, lebih banyak ya. Nah, jadi di sini dipisah antara biaya bahan jasa personil, ada biaya bahan material, biaya perjalanan, biaya pendukung ya. Ini di breakdown masing-masing. Beda dengan APS, kalau APS itu dia lebih sedikit breakdown-nya ya. Nah, kalau di RAB biasanya dibikin karena jumlah bulannya lebih panjang ya, lebih lama. Nah, ini contohnya. Ini juga bisa Anda modifikasi sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, di dalam jasa konstruksi yang biasa digunakan dalam menyusun RAB itu adalah menggunakan analisa BOW dan SNI ya. Jadi untuk menentukan harga satuan pekerjaan konstruksi, satuan acuan dasarnya yang dipakai ya adalah analisa BOW dan analisa SNI. Jadi kalau kita lihat acuan tersebut terkait dengan analisa biaya konstruksi ya atau analisa harga satuan pekerjaannya. Nah, analisa BOW ini adalah analisa yang pertama kali dipakai. Ini singkatan dari bahasa Belanda ya. Namun dalam perjalanannya analisa BOW ini udah jarang dipakai orang atau ditinggalkan. Yang dipakai itu adalah analisa berdasarkan SNI ya. Jadi SNI juga membuat satuan tata perhitungan harga satuan pekerjaan atau dikenal dengan analisa SNI. Analisa harga satuan pekerjaan ini disusun melalui kegiatan penelitian produktivitas pekerjaan di lapangan dan tujuannya adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan suatu pembangunan. Nah, dalam kontraktor di Indonesia
saat ini lebih banyak menggunakan menghitung harga satuan pekerjaannya, tidak hanya menggunakan analisa Bow, tapi juga kadang-kadang dia menggunakan perhitungan sendiri atau kombinasi dari analisa Bow, analisis SNI, dan perhitungan sendiri. Karena nggak semua yang ada di analisa Bow dan analisa SNI ini yang bisa dipakai oleh kontraktor. Kadang-kadang diperlukan juga analisa perhitungan sendiri. Nah, pengertian analisa Bow dan SNI ini, ya, yang dimaksud dengan analisa Bow ini adalah analisa Burger-Lake Open Bar Worken, ya, sistem koefisien analisa harga satuan bangunan zaman Hindia Belanda yang banyak digunakan menghitung RAB pada saat itu dan dipakai di Indonesia sampai dengan munculnya standar nasional Indonesia. Ya, ini masih sering dipakai karena ada beberapa kampus yang merasa analisa Bow ini lebih komprehensif, ya, ketimbang menggunakan SNI. Jadi ini berdasarkan analisa masing-masing orang. Ini selera, ya. Selera artinya tergantung Anda mau pakai yang mana. Nah, kalau analisa SNI, dia menggunakan sistem koefisien analisa harga satuan bangunan yang dikeluarkan Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman. Prinsip ini mendasarkan kepada metode SNI, yaitu daftar koefisien. Izin, ya. Pak Wawan, ada pertanyaan dari Bapak Zulfi Rinaldi. Apakah ada cara HPS untuk menghitung barang yang ingin disewa dan sewa putus amortisasi? Kalau sewa, itu bisa kita bikin HPS-nya, ya. Nah, dari mana dasar menghitung HPS sewa itu? Kalau untuk sewa-sewa tertentu yang ada di Ikindo-Red, kita bisa pakai Ikindo sendiri. Tapi yang tidak ada standarnya, kita bisa menggunakan yang namanya dasar perhitungan LCCA, ya, Life Cycle Cost Analysis. Jadi berapa harga barang ditambah dengan biaya tidak langsungnya segala macam, dijumlahkan, dibagi dengan dikurangi resale value, dibagi dengan life cycle-nya. Misalnya mobil life cycle-nya 5 tahun biasanya. Itu yang dijadikan dasar amortisasinya, ya. Bangunan 20 tahun. Kalau bangunannya masih baru. Kalau bangunannya sudah lama, nah ini beda lagi. Jadi kita mengacu kepada aturan amortisasi dan depresiasi yang ada di PSAK, ya. Itu dasarnya dalam menghitung APS. Sehingga harga sewa barang baru dengan bekas itu beda, ya. Apa yang membedakan? Kalau yang membedakan itu standar biasanya adalah terkait dengan adanya resale value. Resale value pada barang baru biasanya 20-40% kalau untuk mesin. Kalau untuk bangunan bisa sampai ditambah, ya. Bangunan itu resale value-nya lebih mahal daripada harga barunya. Apa yang membuat resale value bangunan lebih mahal? Yaitu kenaikan harga tanah dan bangunan itu sendiri. Ya, karena kalau Anda perhatikan harga tanah dan bangunan itu makin lama makin naik. Artinya resale value bangunan itu lebih mahal. Ya, kalau resale value untuk mesin atau elektronik itu malah lebih murah dari harga barang baru. Nah, itu bedanya. Jadi itu harus dilakukan analisa sendiri. Dan sewa untuk bangunan punya kecenderungan untuk bertambah setiap tahun. Beda dengan mesin atau elektronik. Sewa mesin atau elektronik kecenderungannya adalah turun setiap tahun. Nah, ini yang perlu Anda pahami dalam melakukan perhitungan life cycle cost analysis. Ya, itu adalah metode dalam menghitung harga nilai barang atau jasa. Ya, ini sesinya beda. Kalau disampaikan di sini panjang dan waktunya nanti nggak cukup. Sementara kita jadwalnya cuma sampai jam 12. Sekarang udah mau jam 11. Jadi itu ya cara untuk menilai harga sewa. Nah, kita lanjut. Nah, dalam prakteknya, ya, kalau kita perhatikan, ini adalah contoh dalam menghitung atau melakukan analisa Bow. Ya. Contoh perhitungan anggaran biaya dengan metode Bow untuk harga satuan 1 meter kubik pekerjaan membuat beton dengan mutu K225. Nah, ini contohnya. Ini harga ini bahan-bahan yang diperlukan, ya, 0,96 meter kubik kerikil, ya, 96.000.
semennya 8,17 sak senilai 490, pasirnya 40.500, total harga bahan 626.700. Nah, upahnya satu orang tukang 80.000 ya. Kemudian kepala tukang karena dia cuma mengawasi, maka dianggap dia cuma 10% yang dibutuhkan atau 10.000. Jumlah pekerja ada 6 orang, dibutuhkan biaya 60.000 per orang, total 360.000. Nah, ada mandor kebutuhannya cuma sepertiga, jadi biayanya cuma 27.000, total 477. Lalu peralatan juga dihitung di sini. Ada concrete mixer, water tanker, concrete vibrator, dan alat bantu lainnya. Itu di total cuma 39.373. Nah, dalam analisa BOW, harga satuan 1 meter kubik untuk pekerjaan beton Butuka 225 dijumlahkan semua. Ya, dijumlahkan total harga bahan, jumlah harga upah, dan jumlah harga peralatan. Dapatlah totalnya 1 meter kubik itu biayanya yang menjadi harga pokok produksi adalah Rp1.143.273,80. Ini contoh analisa BOW ya. Kemudian ada lagi yang menggunakan analisa SNI ya. Harga bahannya dihitung menjadi turun ya. Karena dia menghitungnya sesuai dengan realisasi penggunaan. Harganya menjadi 558, peralatannya juga jadi turun ya. Di 39.573 dan upahnya juga turun menjadi 131. Jadi dalam analisa SNI yang kita lihat di sini adalah dia jauh lebih efisien harganya karena dia menghitung nilai real yang digunakan baik terhadap bahan baku maupun terhadap upah ya. Nah, ini yang membedakan kenapa banyak yang menggunakan analisa SNI dalam pekerjaan dalam RAB pekerjaan konstruksi. Tetapi kelemahan dari analisa SNI ini harganya dianggap mepet. Karena mepet, ruang Anda untuk bernegosiasi menjadi sedikit. Nah, ini bahaya. Bahaya kalau seandainya si penyedia barang juga menghitung menggunakan SNI, maka ruang negosiasinya jadi mentok. Tapi kalau seandainya si penyedia barang menggunakan analisa SNI, Anda menggunakan analisa BOW, maka ada selisih yang menjadi ruang untuk bernegosiasi. Nah, ini yang perlu Anda perhatikan ya. Silakan menggunakan analisa mana yang menurut Anda bisa Anda pakai dalam membuat RAB konstruksi tadi. Nah, demikian silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan APS.